di live trading tadi pagi hari Selasa yang kita biasa trading dari Senin sampai Jumat jam 8.55 sampai dengan jam 14 sore ya. Ada fakta yang menarik sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah saham BBRI itu ternyata bergeraknya lambat ya. Jadi kita udah beli kemarin tapi hari ini belum kita TP karena gerakannya masih lambat. Kemudian saham BBNI yang kita targetkan memang kita mau serok ya karena BBNI sudah ex-date dividen. Jadi pada saat ex-date dividen itu saatnya kita serok karena biasanya harganya itu turun karena orang-orang pada jual gitu ya. Nah, ternyata sudah turun 7% dan kita serok. Dan yang ketiga adalah ANTM yang kita prediksi naik melesat ternyata begitu memasuki jam 10 itu sudah naik, sudah turun dan turun ya. Akibatnya bagi teman-teman yang tadi sempat TP di awal mungkin dapat cuan, kalau TP di terakhirnya mungkin sudah minus. Jadi artinya kalau minus itu kalau di kami adalah di hold kalau saham-saham yang bagus ya. Kemudian saham AMMN itu masih kita simpan karena itu tadi pergerakannya juga masih belum lebar ya, masih sempit ya. Karena dia belum nyampe target cuan harian kita 5%. Yang menarik lagi adalah INPC ya. Tadi begitu kita melihat INPC itu naik 7% dan volumenya kenceng, langsung saya bilang buy ke teman-teman dan akhirnya kita beli rame-rame dan akhirnya kita exit di area 197 which is kita dapat 10% lebih. Hari ini kita juga agak unik, kita serok UP di 1558 dan juga sahamnya IPO hari ini yaitu MDLA yang sepi kita serok di 188. Kenapa? Kamu pasti bertanya, kenapa kok serok UP ya yang udah turun? Kenapa kok serok MDLA? Nah, teman-teman, karena UP itu teman-teman itu bisnisnya bagus banget karena dia itu sudah turun juga dari harga IPO-nya 2.400 sudah turun ke 1.500 jadi sudah turun kira-kira 40-an%. Dan UP itu labanya 600 miliar teman-teman dengan harga yang cuma 1.500 ya teman-teman. Dengan ROE dan ROA juga luar biasa. ROE ROA-nya itu antara 28% sampai dengan 30%. Ya, namanya bisnis permen pasti untungnya banyak ya teman-teman. Sedangkan MDLA kenapa kita serok? Karena kita dapat berita, rumor, denger-denger ya, namanya denger-denger itu bisa benar, bisa salah. Itu ada investor Tiongkok, perusahaan farmasi besar di Tiongkok, yaitu yang menjadikan MDLA itu sebagai basis produksi untuk farmasi dan obatnya yang akan dia jual ke luar negeri gitu ya. Jadi gimana teman-teman untuk besok ini tentunya yang Anda nanti-nantikan ya. Bagaimana besok. Tapi saya mulai sekarang akan cerita karena besok itu ada kaitannya sama dinamika hari ini ya. Yang pertama adalah saham-saham yang terkait emas akan kita terus pertahankan dan akan kita terus beli, kita akumulasi. Apakah itu Antam, ANTM, Aman Mineral, AMMN, BRMS, PSAB, MDKA, HRTA, ARCI maupun OKAS ya. Itu kita akan akumulasi terus berapapun cuannya dan kalau kita pun TP-nya dikit-dikit aja karena kita mau simpan sampai akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah Antam itu kami akan terus buy ya setelah tembus resisten di 2000. Jadi kita tunggu tembus resisten 2000 apakah besok Kamis atau hari Senin karena hari Jumat katanya libur ya teman-teman ya. BBRI kami juga lagi pegang insya Allah besok bisa naik dan kami akan TP di area 4000. Jadi sering saya udah bikin konten bahwa BBR ini harus bisa tembus 4.000 untuk bisa ke 5.000. Jadi kita akan TP dulu di 4.200, 4.100. Nanti BBRI koreksi baru kita beli lagi dan kita tungguin lagi di 5.000. BBCA kami percaya akan terus naik ke zona 10.000 karena dia sudah tembus area 8.000 sebagai resistennya dia. Hari ini sudah 8.300 jadi belum terlambat kalau kita mau masuk besok. Kemudian OASA ini saham yang termasuk third layer ya, lapis ketiga ya. Kemarin kita udah beli di harga 125,
kita harapkan dia bisa ke 150 dan bisa juga ke 200-an asalkan dia bisa break di 130, 133 lah. Sedangkan brand itu kami yakin bisa tembus 6.000 ya. Karena tadi dia sudah tembus 6.000 kemudian mantul ke bawah kemudian ditutup di 5.900. Bandar kita lihat masih pegang, masih akumulasi meskipun asingnya sudah lepas tapi cuma sedikit, cuma 6 miliar enggak signifikan ya. Sepertinya besok kami yakin 80% brand itu akan naik dan akan tembus ke 6.000 kemudian menuju ke area 7.000 untuk area resisten berikutnya. Sedangkan Fore bagaimana? Fore kami prediksi besok sudah tidak arah lagi ya. Kita tunggu apakah besok ya. Semoga besok. Kalau nggak besok berarti Kamis. Masa akan arah terus gitu kan. Kita tunggu paling Fore ini nggak akan nyampe angka 500 ya. 500 kalau valuasi saya sih ya normalnya di angka 300-an. Ya nanti begitu dia turun kita lihat polanya dulu, kita lihat coret-coret dulu resistennya sama supportnya ada di mana. Baru kalau kita sudah ketemu polanya mungkin kita akan masuk. Jadi besok belum tentu akan masuk ya, masih Fore akan coba kita masuk minggu-minggu depan ya. Setelah 3 hari transaksi kita riset-riset dulu ya. Sambil nunggu apakah dia akan dump ke ARB atau tetap bisa bertahan. Kemudian bagaimana PSAB, MDKK, BRMS OKAS ya jangan khawatir ya kalau lagi saham-saham emas ini pasti akan terus naik. Meskipun koreksi ya koreksi wajar karena nggak mungkin sebuah emiten itu langsung naik terus kayak Tugu Monas ya kadang-kadang harus koreksi juga ya. Jadi kalau pas koreksi jangan dianggap sebagai perlawanan tapi itu adalah supaya grafiknya itu kelihatan cantik. Ada turunnya dikit, naiknya banyak, turunnya dikit, naiknya banyak gitu loh. Namanya higher high, higher high, higher high. Nek, bahasanya orang-orang yang trading yang susah-susah itu namanya higher high. Lalu untuk UP dan MDLA kita akan hold keras ya. Kita akan hold keras UP sama MDLA ini semoga dari cacing bisa jadi naga, semoga bisa cuan lebih dari 100%. Ya kamu percaya apa enggak tergantung ya. Tapi kalau kamu orangnya tidak tahanan ya silahkan CL setiap kali minus 5% silahkan CL ya. Dan setiap naik 10% silahkan TP. Itulah aturan di grup kita. Kita jarang CL. Kita TP di area 5% sampai dengan 10%. Ya, kecuali untuk saham yang berat-berat ya kita TP di 2,5%, sedangkan kita CL di 2,5% sampai dengan 5%, tapi kita harus memilih benar-benar saham yang meyakinkan ya. Saham yang meyakinkan bisa saham yang fundamentalnya bagus atau saham gorengan yang lagi uptrend, yang uptrendnya kenceng seperti hari ini INPC kita masuk di 7%, kita exitnya berapa tuh di 20%-an ya. Ya, teman-teman itu cukup menggairahkan ya. Oke, semoga Tuhan dan cuan bersama Anda. Sampai ketemu besok di live trading di komunitas Sinyal Saham buat teman-teman yang sudah jadi member. Dan bagi yang belum jadi member ya mau ikut live trading bersama saya, bersama komunitas saya real di Zoom ya setiap hari dari jam 8.55 sampai dengan jam 12 bahkan sampai sore dan setiap malam selalu dapat sinyal saham. Kali ini lengkap tapi biasanya cuma saya kasih 3 yang free, yang lengkap seperti ini, yang 10 seperti ini biasanya hanya untuk member ya. Tapi khusus untuk malam ini saya share buat teman-teman TikTok semua. Terima kasih.